Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya dengan NIM 0510077747. Oke, kita kali ini akan mengerjakan tugas praktikum 2, dan kali ini ada 2 soal. Di praktek kali ini yang pertama yaitu disuruh membuat codingan dari logaritma Mergesort, dan yang kedua itu dari counting sort. Kemudian ada 6 nilai-nilainya, atau apa data-datanya itu ada 6, kita isi sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktunya, jadi saat pengerjaannya akan saya sedikit percepat. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu counting sort. Dan langsung aja kita akan percepat videonya. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai membuat codingan dari Mergesort dan counting sort.
Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Pertama, saya bikin kelas, yaitu kelas Mergesort. Yang pertama kita berfungsi untuk mengurutkan array-nya, yaitu public static void Mergesort int list if list length 1. Kemudian yang pertama yaitu kita bagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Nah, terus array-nya masing-masing kita urutkan jadi rekursif bagian 1 dan rekursif bagian 2, kemudian kita gabungkan melalui perintah int temp sama dengan merge bagian 1 bagian 2. Kemudian sistem array copy temp nilainya adalah 0, kemudian listnya juga 0, kemudian temp length. Nah, untuk mengurutkan ini ialah kita memakai bagian rekursif ini ya, rekursif 1 bagian 1 dan rekursif 2 bagian 2. Nah, selanjutnya kita buat fungsi merge untuk menggabungkan dari dua array yang telah kita buat. Di bagian ini yaitu ada dua bagiannya lebih ke banyak nilainya ya, lebih banyak nilainya itu ditambahkan ke time jadi yang besar dulu, kemudian habis itu masuk ke kuren 3 ini, kemudian akan nanti di loop gitu ya. Nah, jadi setelah kita bandingkan elemen dan masukkan tetap temp secara descending atau secara continue atau berulang ya, yaitu dari list 1 kuren 1, list 2 kuren 2. Kemudian kita masukkan sisa elemen jika masih ada dengan perintah while, kemudian return temp. Nah, untuk melihat hasil yang telah kita buat dari perintah Java yang telah kita ketik tadi, yaitu Mergesort Java, yaitu dengan fungsi main untuk menjalankan programnya dengan mengklik run, yaitu dengan public static void main string rgs. Ini data nilai 1 sampai dengan 6. Nah, di sini saya memasukkan nilai 55, 12, 78, 34, 90 dan 23. Kemudian kita akan menampilkan data sebelum diurutkan dengan cara sistem outprint dengan nama data sebelum diurutkan untuk nilai 0, yaitu nilai yang terbesar. Kemudian untuk yang baris kosongnya dan pemanggilan fungsi pengurutan, yaitu dengan Mergesort list ya. Kemudian untuk menampilkannya yaitu dengan sistem outprint, dan saya memberikan judul data setelah diurutkan dengan for in list length plus persebaran. Nah, ini dia, ini data sebelum diurutkan ini, dan data sebelum dan data setelah diurutkan. Setelah diurutkan dia dari yang terbesar kemudian sampai yang terkecil. Oke teman-teman, oke, next soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu sama dengan soal nomor 1. Maksudnya ini tuh bedanya dia cuman pakai metode pakai algoritma counting sort.
Kalau yang pertama tadi menggunakan merge sort, nah yang ini menggunakan counting sort. Oke, saya sudah selesai ya mengetik perintah atau bahasa pemrograman Java-nya dengan menggunakan metode counting sort. Kesimpulannya, counting sort ini menyusun ulang berdasarkan urutan elemen descending. Nah ini ya sudah saya jelaskan. Kita buat fungsi utama untuk mengurutkan array dengan counting sort dari data yang terbesar sampai yang terkecil dengan perintah public static void counting sort int maksimal ya, max array 0. Kemudian untuk menentukan nilai maksimumnya dengan perintah for int i sama dengan 1, i lebih kecil array length i plus plus. Kemudian membuat array count-nya ini int count sama dengan new, kemudian mengisi array count berdasarkan frekuensi nilai. Setelah ini selesai, kita menyusun ulang elemen array dalam urutan descending for index. Ini ya, ini setelah selesai ini. Kemudian setelah perintah kita selesai, ini akan kita jalankan lagi dengan fungsi main untuk menjalankan merunning dari apa yang telah kita buat, yaitu public static void main seperti yang merge sort tadi. Data yang saya masukkan adalah 40 12 78 34 55 23. Itu data nilai 1 sampai dengan nilai 6. 1 2 3 4 5 6. Seperti yang merge sort tadi, saya membuat yang pertama yaitu data sebelum diurutkan, kemudian data setelah diurutkan. Oke, langsung saja kita coba running. Oke, ini dia. Ini data sebelum diurutkan dan ini data setelah diurutkan dengan menggunakan metode counting sort ya. Oke, kesimpulannya untuk merge sort itu dia lebih stabil untuk semua bermacam-macam kasus ya. Terus kelebihannya dia cocok untuk data yang lebih besar. Untuk data besar ya, maksudnya stabil dan konsisten. Terus kekurangannya dia menggunakan banyak memori karena rekursif kan. Ada pengulangan-pengulangan yang membutuhkan array AR atau array tambahan. Kalau counting sort itu dia sangat efisien untuk data integer dalam rentang yang kecil. Kelebihannya sangat cepat dan efisien jika nilai maksimum tidak terlalu besar. Kekurangannya tidak cocok untuk data yang memiliki nilai besar. Nah, kalau datanya besar itu dia kurang cocok, hanya untuk integer positif. Nah, kalau negatif dia tidak bisa. Jadi counting sort itu lebih fleksibel untuk berbagai jenis data dan skalanya besar, namun membutuhkan lebih banyak memori. Maaf, untuk merge sort. Kalau untuk counting sort sangat cepat untuk data kecil dan integer terbatas, tapi tidak fleksibel untuk semua kasus. Itulah. Dan demikian video praktikum saya mengenai metode pemrograman Java, metode merge sort dan counting sort Java. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.